Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada pertemuan ke-6. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan. Nah, ini di kelas bawah sudah kalian pelajari, tinggal kita ulang lagi di kelas atas. Mari kita lihat. Pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan ada beberapa ya, ada yang ke satuan terdekat, kemudian ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, sama ke ribuan terdekat. Nah, sebelum ke sini kalian perlu ingat lagi untuk nilai tempat. Nilai tempat itu ada apa saja? Ada satuan, kemudian ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, bahkan ada yang di belakang koma namanya per 10, per seratusan, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan ke pembulatan kesatuan terdekat. Fokus ke satuan ya, kesatuan terdekat. Nah, yang perlu anak-anak ingat itu adalah ini, ada kata kuncinya. Apabila akan membulatkan bilangan kesatuan terdekat, perhatikan angka pada tempat persepuluhan. Persepuluhan itu yang mana Pak? Yang di sebelah kanannya satuan, jadi belakang koma. Di belakang koma itu mulainya satu angka di belakang koma itu namanya persepuluhan. Kemudian angka yang kedua di belakang koma namanya per seratusan dan seterusnya. Nah, ingat, yang perlu kalian ingat, jika angkanya adalah 5, angka persepuluhannya tadi itu adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka itu akan menambahkan angka satuannya atau kita bulatkan ke atas. Ya, kemudian jika angkanya kurang dari 5, maka akan kita bulatkan ke bawah. Satuannya tetap, kemudian angka persepuluhannya ini kita bulatkan ke bawah menjadi 0 atau kita hilangkan karena 0 angka di belakang koma, angka 0 di belakang koma itu kita hilangkan saja karena tidak ada nilainya. Untuk lebih memperjelas, kita lihat contohnya. Contoh ya, ini contoh ya, pembulatan bilangan 14,6 ke satuan terdekat. Ini yang harus kalian perhatikan. Perintahnya apa? Kemana? Nah, langkah pertama bagaimana? Lihat angka pada nilai tempat persepuluhan. Persepuluhan itu yang ini, yang 6 ini persepuluhan. Ya, di belakang koma, satu angka di belakang koma. Bilangannya adalah 6, ini adalah 6. Sehingga lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 tadi kenapa? Dia dibulatkan ke atas atau menambah satu angka di nilai satuannya. Ini tak. Nah, angka 4 ini ketambahan 1 sehingga menjadi berapa? 4 tambah 1 berapa? 5. Itu ya. Jadi 14,6 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 15. Angka komanya hilang. Tidak perlu dituliskan 15,0, nggak usah. 15 gitu saja. Itu ya. Terus satunya gimana Pak? Satunya ini kan tetap, dia kan puluhan, tidak berpengaruh. Pertanyaannya adalah kesatuan, berarti yang berubah satuannya. Kalau kepuluhan terdekat, berarti yang berubah puluhannya nanti. Ya. Nah, yang kedua, pembulatan kepuluhan terdekat. Kata kuncinya sama. Apabila akan membulatkan bilangan kepuluhan terdekat, perhatikan angka tempat satuan. Jadi nilai tempat sebelum puluhan itu apa? Sebelum puluhan itu kan satuan. Nah, jadi kalian lihat satuannya. Satuannya tadi angkanya itu 5 atau lebih dari 5. Nek 5 atau lebih dari 5, lebih dari 5 itu 6, 7, 8, 9. Nah, itu lebih dari 5. Maka angka pada tempat puluhan itu akan ditambahi dengan 1. Dan angka pada tempat satuannya itu 0 atau di pembulatan ke atas. Tetapi jika angka pada satuannya itu kurang dari 5, maka angka pada tempat puluhannya itu tetap tidak berubah, puluhannya tetap ya. Sedangkan pada angka satuannya itu dibulatkan ke bawah atau jadi 0. Contoh wis, gini ya. Pembulatan bilangan 146. Coba perhatikan, 6 ini sebagai satuan.
kemudian 4-nya itu puluhan, sedangkan 1-nya ratusan. Yang berubah mana nanti? Adalah yang 4-nya ini. Kan pertanyaannya pembulatan ke puluhan terdekat. Langkah pertama, lihat angka pada nilai tempat satuan. Satuannya berapa? 6. Bilangannya adalah 6, sehingga lebih dari 5. Nah, lebih dari 5 berarti dia dibulatkan ke atas. Kalau pembulatan ke atas atau dibulatkan ke atas itu menambahi angka puluhannya. Ya, satuannya dibulatkan ke atas. Berarti itu menambahkan satu angka pada nilai puluhannya. Ya. Satuannya ini 6 adalah 6 karena lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas, menambah satu angka pada nilai puluhan. Puluhannya yang ketambahan. Sedangkan 6-nya gimana Pak? 6-nya itu karena tadi sudah naik dibulatkan sehingga 6-nya ini menjadi 0. Kan enggak? 146 puluhannya kan 4. Sedangkan 6 tadi kan satuan, dia bulat ke atas sehingga nambahi 1. 4 ini ditambah 1 menjadi 5. Sedangkan 6-nya kan sudah dibulatkan ke atas jadi 0. Jadi 150. Nah, kata kuncinya seperti ini anak-anak. Kalau pembulatan ke puluhan terdekat, pasti nanti angka terakhir atau nilai satuannya ya, pasti itu nanti 0. Ya. Kalau sudah dibulatkan loh. 146 menjadi 150. 24. 4 kan kurang dari 5. Nanti menjadi 20. Jadi belakangnya pasti 0. Kalau ke puluhan. Itu ya. Ya, sekarang kita ke pembulatan ke ratusan terdekat. Ya, pembulatan ke ratusan terdekat. Apabila akan membulatkan ke ratusan terdekat, perhatikan angka sebelum ratusan, berarti puluhan. Kata kuncinya sama kayak tadi. Kalau angka puluhannya itu lebih dari 5, itu nanti bulatkan naik. Kalau kurang dari 5, itu pembulatannya turun atau dihilangkan. Contoh ya. Nah, ini Bapak pakainya yang 220, yang 387 ini nggak dipakai. Pembulatan bilangan 220. Nah, maka pembulatan ke ratusan ya. Maka yang kamu lihat adalah puluhannya. Lihat angka pada puluhan. Bilangannya adalah 2, ini 2 puluhannya. Karena 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau kita hilangkan menjadi 0. Nah, ini ya, keterangannya ada di bawah ini. Sehingga ini kan bulatan ke bawah menjadi 0, sehingga nilainya menjadi 200. 2-nya ini enggak berubah. Kenapa? Karena tidak ketambahan yang nilai puluhannya tadi, karena puluhannya enggak nyampe 5 atau lebih dari 5. Gitu ya. Nah, itu yang ribuan sama sebenarnya. Kalau ke ribuan berarti yang dilihat adalah nilai tempat sebelum ribuan. Berarti adalah ratusan. Ratusannya dilihat lebih dari 5 atau kurang dari 5 angkanya. Kalau lebih dari 5 itu dibulatkan naik, nambah satu angka ke ribuan. Tetapi kalau kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah atau dihilangkan, jadiin 0. Contohnya 2751 pembulatan ke ribuan. Nah, dilihat, yang kamu lihat adalah nilai tempat sebelum ribuan, yaitu ratusan. Loh Pak, 51-nya nggak usah dilihat. Kita lihat yang aja, ke ratusan aja. Nah, karena 7 ini lebih dari 5, maka dia nambah satu angka di depan. Di angka 2-nya ini ketambahan 1. Sehingga 2 ditambah 1 menjadi berapa anak-anak? 3. Kemudian 7-nya ini kan tadi sudah bulat naik, sehingga tinggal 0. Kemudian 5 sama 1-nya, nah ini kita nolkan. Nah, paham? Itu ya. Ini mudah kok. Nanti kalau masih bingung bisa WA Bapak, japri Bapak, mana yang dibingungkan, yang mana, bagian mana. Seperti itu ya. Ini di catatannya sudah ada, kemudian di presentasi ini sudah ada. Nanti kalau bingung silahkan dilihat lagi. Gitu ya. Jadi kata kuncinya 1. Kalian ingat dulu nilai tempat. Yang kedua,
perhatikan soal, dia disuruh membulatkan kemana. Jangan langsung kamu bulatkan, tetapi perhatikan dulu, dia diminta membulatkan kemana. Seperti itu ya. Baik, presentasinya Bapak cukup sekian. Habis ini nanti ada tugas di Google Form, silakan dikerjakan. Bapak harap mengumpulkannya tepat waktu. Bapak tunggu sampai jam 6 sore. Itu saja. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan belajarnya anak-anak.